Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini dapat menyapa anak-anak hebat ibu semua di hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada semua untuk mematuhi protokol kesehatan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan rumah agar kita semua terhindar dari penyebaran wabah COVID-19 dan demam berdarah. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema pertama, ada muatan mata pelajarannya, bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar anak-anak hebat ibu semua dapat dimudahkan dalam mempelajari materi-materi yang akan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti melalui tayangan video yang ibu buat ini, diharapkan anak-anak hebat dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks tulis dengan mandiri, kemudian mendemonstrasikan penggunaan benda-benda di sekitar yang merupakan sumber bunyi dengan percaya diri. Nah, anak-anak hebat ibu, di sini ibu punya sebuah teks, judulnya adalah Pawai Budaya. Kita baca ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan semakin dekat. Nah, anak-anak hebat ibu, hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum itu, ibu akan menanyakan ke anak-anak hebat ibu nih, menurut kalian eh, teks atau paragraf barusan yang ibu bacakan membicarakan apa ya? Ya, betul, tentang pawai budaya yang menarik. Ya, gagasan pokoknya apa, kemudian nanti gagasan pendukungnya apa saja, silahkan disimak penjelasannya. Nah, sebelum kita menemukan gagasan pokok, kita harus tahu dulu nih, gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok disebut juga ide pokok, ide utama, atau pikiran utama. Cara menentukannya, pertama, kita lihat dulu nih kalimat utamanya, ya. Kemudian biasanya kalimat utama itu terletak pada awal kalimat, akhir kalimat, atau campuran di awal dan akhir kalimat, tapi pada umumnya biasanya terdapat pada awal kalimat. Yang terakhir, jika kalimat utama ada di akhir paragraf, biasanya ada kata jadi. Oleh sebab itu, dengan demikian dan masih banyak lagi. Setelah tadi kita baca teksnya atau paragrafnya, kemudian kita juga sudah mengetahui apa sih gagasan pokok, kemudian cara menentukannya bagaimana. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa gagasan pokok biasanya ada di kalimat penjelas. Biasanya kalimat penjelas tersebut ada di awal, di akhir, maupun campuran di awal atau di akhir. Tapi sudah kita analisa bersama atau kita temukan bahwa di sini uh, gagasan atau kalimat utamanya ada di awal kalimat nih. Ya, kita temukan bahwa kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kemudian gagasan pokoknya apa sih, Bu? Ya, gagasan pokoknya merupakan turunan dari kalimat utamanya. Kita temukan bahwa gagasan pokoknya adalah pawai budaya yang menarik.
Ya, sudah kita temukan kalimat utama, kemudian gagasan pokok dari teks yang Ibu baca, kemudian kita belajar lagi tentang gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung merupakan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat penjelas. Coba kita lihat. Tadi kan kita sudah menemukan kalimat utamanya, kemudian gagasan pokok dari paragraf tersebut. Kalimat penjelasnya di mana, Bu? Ya, kalimat penjelasnya yaitu setelah kalimat utama ditemukan. Ya, berarti kalimat penjelasnya ada di pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang pertama, ya, kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kemudian yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Tadi jangan lupa kalau gagasan pokok itu kita temukan dari kalimat utamanya, ya. Kalimat utamanya sendiri dapat kita temui tadi untuk di paragraf ini di awal kalimat, ya. Kalimat utamanya di awal kalimat, gagasan pokoknya sendiri merupakan turunan dari kalimat utamanya. Kemudian untuk gagasan pendukung sama dengan kalimat penjelas yang sudah kita temukan berisi penjelasan dari kalimat yang utama. Tadi sudah kita temukan bahwa kalimat penjelas dari paragraf ini ada 5. Ya, tadi sudah Ibu bacakan bersama. Lalu gagasan pokoknya berarti kita dapatkan dari teks yang kita baca, pawai budaya yang menarik. Gagasan pendukungnya adalah yang tadi Ibu bacakan. Sudah jelas ya, mudah-mudahan paham semua apa yang Ibu sampaikan. Karena sebenarnya gagasan pokok dan gagasan pendukung ini sudah sama-sama kita pelajari mulai dari kelas 2 ya. Baik, untuk tugasnya ini sebenarnya kalau di buku ada di halaman 1 dan 2, tapi karena bukunya belum ada di tangan anak-anak hebat Ibu, maka silahkan dibuka e-booknya yang sudah Ibu share kemarin. Ada di halaman 1 dan 2, teksnya berjudul Pawai Budaya. Nanti tugasnya anak-anak hebat Ibu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5. Tugas pertama untuk bahasa Indonesianya yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5. Hebat Ibu semua, keberagaman yang dimiliki bangsa kita meliputi keunikan alat musik daerahnya. Di antaranya ya di bawah ini ada angklung, kecapi, kendang, tifa. Dari alat musik yang Ibu sebutkan barusan, tentu cara memainkannya pun berbeda-beda. Misalnya ada saluang, dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam saluang. Getaran tersebutlah yang menghasilkan bunyi. Ya, selain alat musik yang Ibu berikan contoh, ternyata banyak sekali di sekitar kalian benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya, jadi karena di IPA ini kita belajar tentang sumber bunyi, tugas untuk IPA-nya adalah amati benda yang ada di sekitar kalian, kemudian ambillah 3 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi, kemudian pastikan bahwa benda-benda tersebut berbeda dalam membunyikannya. Misal, benda pertama bisa dipetik, kedua bisa dipukul, yang ketiga bisa ditiup. Kemudian videokan ketika kamu mempraktikkan benda-benda tersebut serta berikan penjelasannya bagaimana benda tersebut menghasilkan bunyi ya. Jadi untuk IPA sendiri Ibu belum berikan materi yang
terlalu banyak, cuma ibu meminta kalian untuk menemukan sumber bunyi ya. Kalian pilih 3 alat, bukan 3 alat musik, 3 benda yang dapat menghasilkan bunyi. Tentunya bunyinya berbeda-beda, kalian videokan, terus kalian katakan atau berikan penjelasannya bagaimana benda tersebut menghasilkan bunyi. Untuk hari ini saja. Terima kasih Mama dan Papa, kemudian wali murid yang dapat mendampingi anak-anak hebat Ibu dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.